Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Aulia Rahman Manurung, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di video kali ini akan dibahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila merupakan sistem atau suatu rangkaian dari beberapa nilai yang saling berkaitan, menjadi satu dan menuju pada suatu tujuan tertentu. Nah, sebagai nilai, Pancasila mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan dan mengacu kepada satu tujuan yang sama. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu yang pertama dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Aktualisasi ini tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, kita mengakui bahwa kemerdekaan terwujud atas perjuangan dan kemahakuasaan serta curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang terkait dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa nantinya. Jika sudah begini, maka penyelenggara pemerintahan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Kemudian, pada dimensi kultural, mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Lalu, pada dimensi institusional, mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dimensi kultural dan dimensi institusional tergambar pada sila kedua, ketiga, 4, dan sila kelima. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Jadi, siapapun pemerintahnya dalam penyelenggaraan negara harus berdasar nilai-nilai pada tiap-tiap sila Pancasila. Apa saja nilai-nilai pada tiap sila itu? Pada sila ketuhanan Yang Maha Esa, nilainya pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku, karena di Indonesia tidak dikenal adanya ateis. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. 6.
negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara yang menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Berikutnya, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat yang universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang pertama, ada nasionalisme. Kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi yang penting itu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Terakhir, pada nilai sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam memahami nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.